Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi wa dzunub. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Amin Allah. Assalamu alayka ya Syafa'atullah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya Abul Qasim. Assalamu alayka ya Imam al-Mu'minin. Assalamu alayka ya Malaikat Jibril alaihissalam. Assalamu alayka ya Malaikat Mikail alaihissalam. Assalamu alayka ya Malaikat Israfil alaihissalam. Assalamu alayka ya Nabi Allah Khidir alaihissalam. Assalamu alayka ya Syekh Abdul Qadir Zailani radhiyallahu anhu. Assalamu alayka ya Syekh Jafar Shadiq radhiyallahu anhu. Assalamu alayka ya Syekh Utsman radhiyallahu anhu. Assalamu alayka ya Syekh Syarif Hidayat Muhammad Tasdiq radhiyallahu anhu. Assalamu alayka ya Abi. Assalamu alayka ya Ummi. Assalamu alayka ya mu'minin mu'minat. Assalamu alayka ya muslimin muslimat. Assalamu alayka ya ahlal qubur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayahanda, ibunda dan sahabat-sahabat sekalian yang dicintai Allah, insyaallah, mari kita berterima kasih kepadanya yang telah mentakdirkan kita pada kesempatan yang penuh berkah ini. Kita disilaturahmikan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu pandai untuk bersyukur kepadanya. Oleh karenanya mari kita wujudkan indikator syukur kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali majelis ilmu ini dengan memohon kepada Allah agar Allah melembutkan hati kita, membukakan pikiran kita, membukakan rahasia segala rahasianya untuk kita, mengizinkannya untuk kita memasuki pemahaman-pemahaman yang sejati terhadap ayat-ayatnya, terhadap tanda-tanda kebesarannya. Oleh karenanya mari kita sapa asmanya dengan penuh kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahanda, ibunda dan sahabat-sahabat sekalian, saya akan mengajarkan sebuah doa. Dan doa ini diajarkan Allah langsung kepada Rasulullah.
Dan mudah-mudahan doa ini menjadi amalan kita. Dan doa ini ada di dalam Al-Quran. Kita bisa lihat doa ini ada dalam Quran surat Ali Imran ayat 53. Saya pernah membaca bolak-balik Quran surat Ali Imran. Ternyata Quran surat Ali Imran ini termasuk salah satu surat yang di dalamnya syarat sekali dengan perintah-perintah Allah kepada kita. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan Ali Imran? Imran itu dari kata amir, umir. Wa bizalika umirtu. Jadi amir, umir itu kan sebetulnya adalah pemimpin. Makanya pemerintah itu disebutnya tuh umaro. Umaro, Amir, Umir, Imran. Jadi sebetulnya Ali Imran itu adalah mereka-mereka yang termasuk ke dalam sebuah keluarga yang taat akan perintah Allah. Apakah kita sudah termasuk keluarganya Ali Imran itu? Sebetulnya kita bisa membuat tabel. Dari sekian banyak perintah Allah yang diwujudkan di dalam Quran surat Ali Imran, berapa persen perintah-perintahnya itu yang sudah kita lakoni dalam kehidupan ini? Saya sendiri kalau mempresentasi itu mungkin belum termasuk ke dalam Ali Imran ini. Barangkali dari 100% perintah Allah, barangkali baru 1%-nya pun itu sudah bagus. Nah, kita akan tunjukkan pada malam ini bahwa Quran surat Ali Imran itu di dalamnya syarat sekali dengan perintah, dan kita akan coba untuk memahami perintah-perintah yang paling krusial dulu. Kita akan mengawali ya pembahasan ini dari membahas sebuah doa yang diajarkan Allah pada Rasulullah SAW, dan seharusnya doa ini menjadi amalan kita umatnya Rasul. Doa ini sebetulnya sudah sering barangkali sebagian kita membacanya, cuma barangkali kita membacanya tidak dengan kesadaran. Allah menyatakan, Rabbana, ya Tuhanku, amanna. Amanna ini bukan sekedar iman, tapi ini adalah pernyataan past tense kalau dalam bahasa Inggris, sesuatu yang telah lampau. Amanna, kami telah beriman. Jadi orang ini baru bisa menyatakan pernyataan ini dengan pernyataan kami telah beriman jika dia telah menapaki sebuah perjalanan untuk mencapai iman itu sendiri. Sebetulnya Allah mengajarkan kepada kita untuk menjadi hamba-hambanya yang memiliki rasa percaya diri. Tapi rasa percaya diri itu kalau kelebihan percaya dirinya jadi overconfidence. Rasa percaya diri yang berlebihan itu akan menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang tertutup oleh keakuan kita sendiri. Rasa percaya diri yang diajarkan Allah pada Rasulnya adalah rasa percaya diri yang dibangun oleh sebuah pengalaman spiritual. Bukan rasa percaya diri yang dibangun oleh fanatisme. Umat Islam memiliki rasa percaya diri dengan menyatakan Tuhanku adalah Allah yang maha segalanya, tapi tidak mengenali Allah. Dia menyatakan bahwa teladanku adalah Muhammad yang paling sempurna dalam perjalanan spiritualnya, tapi dia tidak mengerti kesempurnaan Nabi Muhammad di mana. Umat Islam menyatakan bahwa aku telah berpedoman pada Al-Quran, kitab yang paling sempurna, tapi dia sendiri tidak mengetahui kesempurnanya Al-Quran. Sehingga rasa percaya diri yang ada pada dirinya, itu rasa percaya diri yang berlebihan, yang dibangun oleh fanatisme agama. Dan itu yang barangkali selama ini telah mengkungkung kita dalam sebuah keadaan di mana umat Islam itu sulit untuk berkembang. Jadi Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad dengan pernyataan amanna, kami telah
beriman. Kita diajarkan untuk membuat sebuah pengakuan akan kepercayaan diri pada diri kita. Tapi ini tentu saja kepercayaan diri yang harus dibangun oleh rasa tawadu yang didasarkan atas pengalaman kita sendiri. Jadi dikembalikan lagi kepada definisi iman tentu saja. Iman itu adalah terbukanya mata kalbu yang kemudian kita menyaksikan dengan pandangan kalbu kita. Kemudian kita mengikrarkan apa yang kita saksikan dalam perwujudan syahadat kita. Itu baru iman. Iman bukan sekedar iman pengakuan. Sebetulnya amanah ini bisa diucapkan oleh siapa saja. Bisa diucapkan oleh orang yang benar-benar beriman, bisa juga diucapkan oleh orang yang mengaku telah beriman. Bisa kan? Bisa. Tapi tentu saja kita ingin termasuk orang-orang yang mengaku beriman dan iman itu diakui juga oleh Allah karena kita bisa membuktikan dengan seyakin-yakinnya apa yang menjadi indikator iman itu sendiri pada diri kita. Ya, salah satu contoh saja dalam Al-Quran, Allah menyatakan, ya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berbahagialah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang telah khusyuk dalam salatnya. Itu ciri iman. Jadi orang-orang yang telah khusyuk dalam salatnya itu baru iman. Berarti kalau dia belum bisa khusyuk dalam salatnya, ya belum iman. Kan gitu. Nah, indikator-indikator ini harus dipertanggungjawabkan oleh kita, bukan sekedar pengakuan. Baru kita memiliki rasa percaya diri untuk menyatakan amanah, bahwa aku telah beriman. Karena bagi orang-orang yang memiliki komitmen spiritual, setiap kata-kata yang dia ucapkan, apalagi di hadapan Allah, ucapan ini harus dipertanggungjawabkan. Karena ucapan amanah ini diawali dengan kata-kata Rabbana. Berarti kita menyapa kepada Allah. Berarti kita sedang berdialog dengan Allah. Rabbana amanah. Ya Tuhanku, aku telah beriman. Ini bukan sekedar kata-kata. Karena bagi orang yang punya komitmen spiritual, mengucapkan kalimat ini diperlukan tanggung jawab yang luar biasa. Iman kepada apa? Teruskan ayatnya. Bima anzalta. Kepada apa yang telah engkau turunkan kepadaku. Luar biasa. Berarti orang ini baru bisa mengatakan Rabbana amanna bima anzalta. Ya Tuhanku, kami telah beriman kepada apa yang telah engkau turunkan kepadaku. Andai kita sudah merasakan bahwa Allah telah menurunkan sesuatu kepada kita. Paham? Apa yang diturunkan Allah kepada kita? Yang diturunkan Allah kepada kita, ya apa yang Allah pertunjukkan kepada kita ketika kita sedang menemuinya. Dan andai kita tidak bisa menyaksikan apa yang sedang Allah pertunjukkan kepada kita, ketika kita sedang membuka pandangan kalbu kita, berarti tidak ada yang bisa kita akui bahwa di sini Allah menyatakan Rabbana amana bima anzalta. Saya ingin membuat agar kita menjadi sederhana. Ya Tuhanku, aku telah beriman bima anzalta, kepada apa yang telah engkau pertunjukkan kepadaku. Jadi ketika kita masih ragu dengan apa yang Allah pertunjukkan kepada kita, sesungguhnya kita sedang menipu diri kita ketika kita mengucapkan kalimat ini. Betul? Makanya kalimat ini harus dipupuk dengan sebuah pengalaman spiritual agar kita memiliki rasa percaya diri untuk mengucapkannya. Jangan sekedar ucapan yang tidak diiringi dengan keyakinan yang melekat pada diri kita. Rabbana amanna. Ya Tuhanku, aku telah beriman bima anzalta, pada apa yang telah engkau pertunjukkan kepadaku. Kepada apa yang telah engkau turunkan kepadaku. Jadi kalau kita berbicara yang diturunkan itu Al-Quran, ya Al-Quran cuma diturunkan pada Nabi Muhammad. Berarti ayat ini tidak berhak untuk dibacakan oleh siapapun kecuali oleh Nabi Muhammad. Berarti ayat ini sangat monopoli.
Hanya bisa diucapkan oleh seorang Muhammad yang tidak bisa diucapkan oleh kita kalau kita tidak bisa mengalami apa yang dialami oleh seorang Muhammad. Makanya Quran di sini ya yang diturunkan Allah di sini bukan sekedar Quran yang itu. Tapi Quran yang sejati yang Allah bisa pertunjukkan kepada siapa saja karena dia ada bersama dengan kita, lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita, siapapun manusianya. Dia bersama dengan Allah. Paham? Adil Allah? Jadi kalau saya sedang bahas Quran seperti ini tuh yang harus dilihat itu bukan sekedar bahasan Qurannya, tapi pola pikir Quran. Kalau kita membahas Quran hanya melihat esensi dari ayat itu sendiri, kita cuma dapat satu ayat. Tapi kalau kita membahas pola pikir ayat, kita mendapatkan yang universal dari sistematika pikiran-pikiran Allah dalam tanda kutip dengan Al-Quran yang sangat luar biasa ini. Terus berikutnya, wataba'na rasulah, dan kami telah mengikuti Rasul. Paham? Urutannya coba, luar biasa kan? Ya Tuhanku, aku telah beriman kepada apa yang telah Engkau pertunjukkan kepadaku karena aku telah mengikuti Rasul. Logik? Jadi orang yang mengikuti Rasul, cirinya adalah dia telah mendapatkan ilmu di mana dengan ilmu itu Allah menunjukkan sesuatu kepada dirinya. Jadi kalau begitu dari ayat ini semakin mengerucut sebetulnya. Apa sih yang harus kita contoh dari Nabi Muhammad? Cuman satu. Cara menemui Allah. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu sekalian, pada diri Rasulullah itu ada contoh teladan yang sangat sempurna. Contoh tentang apa? Sangat spesifik. Liman kana yarjullah. Contoh tentang cara menemui Allah. Wal yaumal akhir, dan di hari kemudian wa zakarallaha katsira, dia bisa mengingat Allah banyak-banyak. Logik? Mencontoh Nabi. Contoh yang mana? Cara menemui Allahnya. Begitu kita mencontoh Nabi tentang cara menemui Allahnya, di hari berikutnya setelah ketemu wa zakarallaha katsira, maka kita bisa mengingatnya banyak-banyak. Logik? Coba sekarang buka Quran surat Al-Ahzab, surat yang 33. Coba buka ayat yang ke-21. Lihat. Laqad, sesungguhnya, kana lakum, bagi kamu sekalian, fi, pada diri Rasulullah, uswatun hasanah, ada teladan yang sempurna. Teladan tentang apa? Liman kana yarju. Sebenarnya yarju itu bukan menemui. Yarju itu artinya kembali. Liman kana yarjullah, bagi orang yang ingin kembali kepada Allah. Nah kemudian para mufassirin yang pintar menyatakan kalau kita ingin kembali kepada Allah, syaratnya harus tahu Allah. Itu didasarkan pada Quran surat Al-Isra ayat 72 yang menyatakan barang siapa yang buta di dunia lebih buta di akhirat. Berarti kalau kita tidak ingin buta di akhirat, di dunia jangan buta. Barang siapa yang tidak ketemu Allah di dunia, tidak akan ketemu Allah di akhirat. Berarti kalau ingin ketemu Allah di akhirat, ketemulah dari dunia ini. Untuk bertemu dengan Allah, dia harus tahu caranya, kan begitu. Makanya liman kana yarjullah, aslinya adalah bagi orang yang ingin kembali kepada Allah. Logikanya adalah untuk kembali kepada Allah harus menemui Allah, maka liman kana yarjullah sering diterjemahkan bagi orang yang mengharap berjumpa dengan Allah. Paham? Kemudian berikutnya apa? Wal yaumal akhir. Wal yaumal akhir selalu diterjemahkan hari kiamat. Padahal wal yaumal akhir itu terjemahnya adalah di hari kemudian. Hari kemudian kapan? Hari kemudian itu adalah hari setelah hari ini. Besok, lusa, dan seterusnya. Paham? Wa zakarallaha katsira, akan bisa mengingat Allah banyak. Sekarang urutkan. Kita mencontoh uswatun hasanah Rasul. Tentang apa? Tentang cara menemui Allahnya. Betul?
Setelah menemui Allah, hari ini kita bisa menemuinya, maka di hari kemudian, setelah hari ini, maka kita bisa mengingatnya banyak-banyak. Masuk akal? Jadi akhirnya gak logik bagi orang yang mengharap rahmat. Ngawur. Dan kedatangan hari kiamat. Dan menyebut, loh, zikir itu bukan menyebut. Zikir itu mengingat. Kata mengingat diterjemahkan jadi menyebut saja, itu sudah salah kaprah. Makanya umat Islam ketika mengatakan la ilaha illallah, itu disebutnya zikir. Kan sudah salah kaprah. Ketika dia menyebut, dianggapnya sudah mengingat. Jadi salah kaprah. Akibatnya semua memiliki overconfidence tadi. Rasa percaya diri yang berlebihan karena dirinya merasa sudah mengingat. Padahal menyebut-nyebut nama saya, kalau belum pernah ketemu dengan saya, tidak akan bisa mengingat saya. Cuman bisa mengingat Saiful, cuman tulisannya saja. Tulisan Saiful, bukan Saiful. Cuman kita kadang-kadang nggak nyadar. Makanya bersyukur ya, masuk kepada kelompok pengajian di sini dan kita bisa berbicara di sini buka-bukaan. Udah tidak ada dinding lagi, kita bicaranya udah buka-bukaan. Dan kita mendapatkan pemahaman yang paripurna. Baik, kita teruskan. Ya. Pada Quran surat Ali Imran tadi? Ya, 53. Kita teruskan dulu. Ya. Rabbana, ya Tuhanku, amanna. Kami telah beriman. Iman pada apa sih? Bima anzalta. Pada apa yang telah engkau pertunjukkan kepadaku. Sudahkah Allah menunjukkan sesuatu kepadamu? Jadi kalau sudah Allah menunjukkan sesuatu kepadamu, apa yang Allah pertunjukkan kepadamu, ya imani. Tapi kalimat ini tidak bisa diucapkan oleh mereka yang belum mendapatkan pengalaman di makna Allah tidak menunjukkan apapun pada dirinya. Dia sendiri tidak mempunyai keinginan untuk itu. Paham? Makanya di sini dikatakan wataba'na rasulah, karena kami telah mengikuti Rasul. Katakan, dalam hal apa mengikuti Rasulnya? Dijelaskan di Quran surat Al-Ahzab ayat 21 tentang cara menemui Allah. Baik, sekarang kita ekstrapolasi sedikit. Kalau mengikuti cara tidurnya Rasul, bisa nggak Allah menunjukkan sesuatu kepada kita? Kalau umat Islam kebanyakan itu, kita berbicaranya itu tidak fokus. Mencontoh Rasul itu kebanyakan ya dicontoh yang lain-lainnya. Misalkan yang dicontoh itu adalah cara tidurnya. Ya boleh saja sih. Ya kan? Cara makannya. Ya kan? Cara lain-lainnya. Padahal Quran itu mengajarkan kepada kita yang patut dicontoh dari Rasul itu yang paling utama dan pertama adalah cara menemui Allahnya. Dan ini jarang dicontoh. Justru yang utama ditekankan di Quran tidak dicontoh. Tapi yang tidak ditekankan di Quran malah itu yang dicontoh. Padahal kalau kita wataba'na rasulah, bisa mengikuti Rasul tentang cara menemui Allahnya, bima anzalta, maka Allah akan menunjukkan sesuatu kepada kita. Dan itu yang bisa kita imani. Paham? Ayo ucapkan alhamdulillah bisa ketemu dengan seorang penerus tugas kerasulan. Gak perlu ketemu dengan Rasul. Karena Rasul sendiri hanya hidup dalam kurun waktu yang sangat pendek. 63 tahun. Tapi Rasul sudah mengatakan, berbahagialah umatku yang tidak hidup sejaman dengan aku, tapi mereka masih dapat ilmu dari para pewarisku. Jadi siapapun sampai kapanpun, setiap orang yang memiliki keinginan untuk jumpa dengan Allah pasti akan dipertemukan dengan para pewaris tugas kerasulan itu sendiri. Yang ingin. Yang gak ingin, gak akan. Yang ingin belajar ngaji sampai menemukan Allah dalam dirinya, dia akan dipertemukan dengan orang-orang yang bisa menunjukkan jalan kepada Allah sesuai dengan kebutuhan. Dan terjadi proses penyaringan yang luar biasa. Kamu butuhnya ini, cocoknya ke sini gurunya. Kamu butuhnya ini, cocoknya ke sini gurunya. Jadi pertemuan kita dengan guru itu bukan sesuatu yang kebetulan. Tergantung apa mau kita. Betul?
Tuh. Coba buka Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Kan jelas di sini Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, mu itu siapa? Mu di sini selalu diartikan Rasul Nabi Muhammad. Tidak. Mu ini bisa siapa saja orang yang sudah sampai kepada Tuhan. Ngeri maksud saya? Ini tolong diekstrapolasi. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku. Jadi mu di sini bukan hanya Nabi Muhammad. Mereka yang sudah tahu tentang aku. Ngeri nggak? Ya mereka yang sudah tahu tentang aku ya siapa saja. Tentu saja ada batasannya. Yang tahu tentang aku tentu saja mereka yang telah mengikuti metode yang diajarkan pada Nabi Muhammad. Betul? Ada batasan memang. Kalau mereka tidak mau mengikuti metode yang diajarkan Allah pada Nabi Muhammad, ya mereka tidak akan tahu tentang aku. Betul nggak? Maka jawabannya apa? Di sini dikatakan fa inni qarib. Cukup dijawab, sesungguhnya Allah dekat kepadamu. Ini adalah sebuah perintah yang menyatakan bahwa aku yang sudah mengetahui tentang aku yang besar tadi tidak akan bisa menolong untuk dia tahu tentang aku, karena aku yang diketahui oleh aku yang kecil ini tak terjelaskan. Tapi engkau akan mengetahui aku yang besar pada dirimu, cukup mengatakan, wah ini qarib, Tuhan bersamamu kok, lebih dekat kepadamu, kan begitu. Paham? Gitu. Makanya untuk bisa menjelaskan seseorang untuk agar orang itu bisa mengalami Tuhan, tidak bisa orang mengalami Tuhan dengan penjelasan kita tentang pengalaman kita pada Tuhan. Pengalaman kita hanya untuk diri kita sendiri. Supaya dia mengalami, cukup katakan, fa inni qarib, Tuhan bersamamu kok. Gitu. Biar dia bisa mengalami sendiri. Karena Tuhan tak terjelaskan, tapi dia bisa dialami sendiri. Paham? Oke, teruskan. Puji budak watadai idza da'ani. Di sini dikatakan, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Kalimat ini menjadi rancu. Karena kalimat ini menjadi tidak dipercaya oleh umat Islam. Kalimat ini seakan-akan Tuhan sedang membual dengan dirinya sendiri. Karena apa? Kenyataan saya mohon, Tuhan gak ngasih kok. Betul nggak? Akhirnya bosen kan doa. Capek doa. Udah beli doa, kumpulan doa-doa mustajab. Nggak mustajab juga. Iya kan? Harusnya apa? Harusnya ayat ini diterjemahkan, uji budak watadai idadaan. Dai, apa dai? Penceramah. Kalau penceramah itu kerjanya ngapain sih? Ngajak kan? Ngajak. Dai itu penceramah. Karena dai dari doa. Doa itu artinya ajakan. Dai mereka yang mengajak. Mengajak ke mana? Ke Garut, ke Tasik, ke Cirebon? Bukan. Mereka yang mengajak untuk jumpa dengan Allah. Itu namanya dai. Kalau dia nggak ngajak jumpa dengan Allah, bukan dai. Calo. Ngeri nggak? Tentu saja dia mau mengajak orang lain kepada Allah karena dia sudah sampai kepada Allah. Ngerti nggak? Lah ini yang nekat itu adalah dia pun masih bingung tentang Allah tapi ngajak orang lain kepada Allah. Ngerti maksud saya? Tolong diperhatikan. Ini boleh sambil ketawa-ketawa santai aja. Tapi ini agak dalam ini mikirnya. Mikirnya agak dalam. Jadi kalau saya mengajar Quran itu saya mengajarkan peta. Tali temalinya. Sehingga kita itu melihat Quran itu sesuatu yang luar biasa. Jadi, da'i, doa, itu artinya mengajak. Nah, mengajak itu bahasa lainnya sinonimnya adalah menyeru. Ya kan? Mengundang. Ya kan? Jadi, para da'i adalah mereka-mereka yang senantiasa mengundang Allah ke dalam dirinya. Setelah dia mengalami Allah, maka dia berani mengajak orang lain untuk sama-sama merasakan kehadiran Allah dalam dirinya. Itu namanya da'i. Kan ada da'i cilik.
Asal ngomong dai, itu nggak apa-apa, itu dagelan. Iya kan? Tidak semua orang ngomong abagada dai, tidak. Dai dari doa. Doa itu orang yang menyeru. Menyeru Tuhan gimana caranya? Tuhan, Tuhan gitu. Bukan. Menyeru Tuhan itu di Quran dikatakan, sucikanlah Tuhan minimal pagi dan petang. Fasabbihuhu bukratan wa asila. Senang gak Tuhan dipanggil? Senang. Senang gak Tuhan diseru? Senang. Senang gak Tuhan diundang? Senang. Yang ngundangnya senang, yang diundang senang. Sama-sama senang. Kerjanya cuman senang. Kelihatan. Ya. Udah kusut, gak pernah ngaji lagi. Tambah kusut. Kalau ditemui pura-pura senang, padahal gak senang. Subhanallah. Saya cuma ingin mendoakan mudah-mudahan Bunda, Ayahanda semua termasuk orang-orang yang senang. Baik, kita teruskan, ya. Jadi di sini dikatakan, apabila kamu ujibu da'watad da'i idadaan, apabila kamu menyeru aku akan membalas seruanmu. Paham maksudnya? Ujibu da'watad da'i idadaan. Apabila kamu menyeru kepadaku, aku akan mendengarnya. Aku akan meresponnya. Tidak pernah kita menyeru kepada Allah, Allah tidak meresponnya. Tapi kalau diartikan, apabila kamu meminta kepadaku, aku akan memberinya. Kenyataan tidak semua kita minta Allah kasih. Lebih banyak kita minta tidak dikasih malah. Betul nggak? Karena permintaan kita berdasarkan hawa nafsu kita. Sedangkan Allah memberi kepada kita berdasarkan kebutuhan kita. Kata Allah, kamu jangan minta itu, kamu nggak butuh. Itu tidak baik untuk kamu. Kan gitu kata Allah. Udah aku kasih ini aja. Kan gitu. Betul nggak? Iya. Minta apa sih kepada Allah? Minta sabar. Udah begitu minta sabar sama Allah dikasih banyak masalah. Betul nggak? Iya kan? Lah kamu minta sabar kok. Iya kan? Allah kan bukan Doraemon. Oh mintanya sabar dikasih banyak masalah. Ketika kita ngejalanin masalah satu, ngejalanin masalah dua, ujung-ujungnya sabar. Betul nggak? Minta apa lagi? Ya Allah, kuatkan imanku. Ya sudah kata Allah, saya benturkan kamu. Benturkan sini, benturkan sana, benturkan sini, benturkan sana. Betul nggak? Sparring partnernya juga dikasih yang kuat-kuat. Bayangkan Mike Tyson. Bisa kuat karena apa? Sparring partnernya kuat-kuat. Coba sparring partnernya letoy. Baru dipukul, baru kena anginnya udah jatuh. Gimana Mike Tyson bisa kuat? Betul nggak? Jadi supaya kita kuat itu pasti Allah akan karing sparring partner kita yang lebih kuat lagi. Bukankah itu permintaan kita? Cuman kita nggak sadar kalau itu buah dari seruan kita. Cuman kita itu kadang-kadang minta sabar langsung jadi sabar deh sabar. Nggak bisa begitu. Sabar itu bukan sesuatu yang terjadi simsalabim. Harus ada sebuah proses yang membuat kita menjadi sabar. Ngerti sekarang? Nah, kalau udah mulai ngaji ke sini, oh ternyata selama ini Allah tuh kabulkan doa saya ya. Cuman saya nggak ngerti, ya kan? Karena kita belum masuk kepada kesadaran Musa. Baca buku Sidratul Muntaha saya, ya diulang lagi. Kesadaran Musa. Kesadaran Musa adalah kesadaran di mana kita sudah bisa berkomunikasi dengan Allah. Kata berkomunikasi dengan Allah dipahami oleh umat Islam di mana kita bercakap-cakap langsung dengan Allah. Nabi Musa juga tidak bercakap-cakap langsung dengan Allah. Kalau Allah bercakap-cakap, ya gimana Allah punya mulut? Betul nggak? Cara Allah bercakap-cakap dengan Musa gimana? Allah memberikan peristiwa pada Musa dan Musa mengerti setiap peristiwa yang terjadi pada Musa sebagai cara Allah berdialog dengan Musa. Jadi kalau Allah memberikan peristiwa pada Musa, apa tidak Allah memberikan kepada kita peristiwa? Memberi juga. Setiap hari kita disapa oleh Allah lewat peristiwa. Betul nggak? Subhanallah. Baru nyadar. Pagi-pagi bangun dari tidur sudah disapa sama Allah. Sapaannya apa? Banyak peristiwa.
Ada orang ketok-ketok pintu, minta tolong sama kita. Bukankah kita disapa sama Allah? Itulah yang disebut dengan walillahil masyriqi wal maghrib fa aina matuwallu fasama wajhullah. Dalam diri pengemis ada Allah. Dalam diri orang yang datang pada kita ada Allah. Dalam daun yang jatuh ada Allah. Di bunga-bunga yang tumbuh ada Allah. Lihatlah ditanam di taman kita. Kemarin bunga kita belum berbunga, hari ini bunga kita sudah berbunga. Allah sedang menyapa kita. Begitu bangun dari tidur, keluar dari situ, subhanallah, rumputnya sudah panjang. Bukankah itu Allah menyapa kita? Tapi kita tidak mengerti sapaan Allah karena kita belum sampai pada kesadarannya. Lalu kita berangan-angan ingin jadi Musa agar kita berdialog dengan Allah. Tidak akan bisa berdialog dengan Allah seperti itu. Dialog dengan Allah, tingkatkan kesadaran kita sampai kepada kesadaran Musa, di mana kita akan mengerti bahwa setiap saat kita disapa oleh Allah, kita akan menangis setiap saat. Kita ini sekarang hare-hare. Betul? Hare-hare. Tojaiyah namanya bahasa Arabnya itu. Jadi Allah maksudnya gini, kita maksudnya gitu. Jadi kita tidak pernah bersyukur. Karena kita tidak mengerti tindakan Allah, kesadaran kita yang belum sampai pada kesadaran Musa. Ini ngaji agak dalam ini. Agak dalam. Jadi perlu dirangkai ya, nanti pulang ke rumah dirangkai. Ya. Nah, untuk menguatkan ingatan nggak usah nulis. Nanti pulang ke rumah ingat-ingat apa yang dikatakan saya. Sampai kepala pusing itu bagus. Itu namanya melatih ingatan. Saya dulu latihan begitu. Saya dulu kalau kuliah nggak pernah buat catatan. Di kosan saya tulis, saya ingat-ingat apa yang dikatakan dosen dari A sampai Z. Makanya catatan saya lebih lengkap daripada yang mencatat di kelas. Tapi itu sakit tuh kepala itu 3 bulan 6 bulan. Jadi berikutnya jadi biasa. Jadi kita lebih responsif. Itu namanya otak kita itu punya memori supaya tidak gampang bad sektor. Memori kita itu harus di sektor-sektor oleh kita. Kalau di sektor-sektor tuh gampang manggilnya. Nah biasanya kalau kita lagi ceramah itu, saya kalau lagi ceramah tuh di-on-kan dulu. Di sektor-sektor mana saja yang harus diaktifkan. Bisa. Iya bisa itu. Jadi nggak pernah itu namanya vertigo, apa itu migrain gitu kan? Nggak pernah. Luar biasa itu. Coba dicipta oleh kita supaya dia masuk ke seluruh sel dalam tubuh kita. Sehingga seluruh sel di tubuh kita itu bercahaya. Jadi resonan. Itu namanya tune in, resonan. Jadi jangan cuma sekedar gitu, udah 10 gitu. Udah cuma dapat capeknya doang, tapi rasanya tidak ada. Ya. Nah, jadi lebih baik ya daripada baca doanya itu banyak kemudian gak karu-karuan, lebih bagus banyak dan karuan. Ya. Daripada sholat itu apa itu lengkap rakaatnya tapi gak karuan, lebih baik lengkap rakaatnya dan karuan. Ya. Ayo kita teruskan. Jadi di sini dikatakan uji budak watadai. Tolong lihat terjemahannya. Bukan ketika kita mendikte Allah lalu Allah ngikutin keinginan kita. Itu terjemahan ini kurang tepat. Tapi uji budak watadai idadaan. Jika kita menyuruh kepada Allah, Allah tuh selalu terbuka mendengarkan seruan kita. Kapan kita menyeru? Begitu kita menyeru kepada Allah, pasti Allah selalu standby. Makanya di amanat guru dikatakan pintu gapura selalu terbuka. Tahu pintu gapura? Kalau Agustusan kan banyak pintu gapura. Betul nggak? Gapura itu bukan itu. Gapura itu artinya gafur. Gafur itu ampunan. Pintu gapura itu pintu ampunan selalu terbuka. Makanya kenapa kalau Agustusan kita pada membuat gapura? Tahu tujuannya? Jadi Agustusan itu artinya adalah hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan ditandai dengan gapura. Artinya apa? Orang yang sudah merdeka karena sudah diampuni segala kesalahan oleh Allah. Itu namanya orang yang sudah merdeka. Kapan dia diampuni oleh Allah? Kalau dia sudah sampai kepada Allah. Maka Allah katakan di Quran, Inna fatahna laka fatah mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Allah akan ampuni dosamu yang telah lalu dan dosamu yang akan datang. Mau enggak diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang? Betul enggak?
Satu kata Allah, inna fatahna laka fatham mubina. Asal kamu mau terbuka. Sampai melihat keterbukaan yang nyata kepada Allah. Begitu terbuka, tahu kepada Allah, sudah diampuni. Apa dosa yang diampuni? Dosa tidak tahu Allah, habis saat itu juga. Maka kita tidak akan syirik lagi. Ya begitu tahu Allah, dosa yang telah lalu, dosa yang akan datang, tetap aja tahu Allah. Karena untuk menebus dosa tidak tahu, harus tahu. Bentuk tahu harus terbuka. Itu kuncinya. Jadi bersyukur. Allah telah mempertemukan kita dengan orang yang menunjukkan jalan untuk membuka pintu kalbu kita. Itu kunci. Makanya tadi saya berbicara dengan Pak Tom. Pak Tom mengatakan, kalau orang menunda-nunda ilmu ini, ternyata makin ke belakang ya. Iya, saya bilang. Karena apa? Karena saya tahu bahwa sebetulnya setiap energi itu kekal. Maka ada hukum kekekalan energi. Energi itu tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan. Cuma dapat diubah bentuknya dari satu bentuk energi pada bentuk yang lain. Setiap orang itu diberi energi tertentu yang kekal. Taruhlah saya diberi energi 1.000. 700 saya gunakan untuk spiritual. 300 saya gunakan untuk dunia. Ya jelas, spiritualnya akan lebih banyak daripada dunianya. Tapi kalau 700 untuk dunia, pasti untuk spiritual tinggal 300. Tidak mungkin 700 energinya cuma 1.000. Betul nggak? Jadi ketika kita condong ke sini, yang ini kan berkurang. Condong ke sini, yang ini berkurang. Itu sudah hukum kekekalan. Begitu kita kurang energinya ke sini, ya sudah ini makin melempem. Yang ada adalah tarikan-tarikan duniawi. Misalkan 700 untuk dunia, 300 untuk spiritual. Ya dunia akan tambah sibuk. Allah di Quran mengatakan, jika engkau menginginkan dunia, aku akan berikan dunia itu kepadamu. Tapi jika engkau menginginkan Allah, Allah juga akan memberikan jalan-jalan agar kita lebih dekat kepada Allah. Gimana caranya? Caranya niatkan semua, baik yang dunia maupun yang akhirat, dua-duanya untuk Allah. Itu jadi akhirat semua. Ya tidak ada urusan dunia. Ya kan? Iya. Kan rumusnya kalikan masa dengan cahaya. Kan rumusnya itu. Kalikan semua masa dengan cahaya. Jadi energi semua. Jadi energi spiritual. Uang kita kalikan cahaya. Makanan kita kalikan cahaya. Semua dalam konteks untuk menuju kepada Allah. Kenapa kita makan? Agar kita bisa menemui Allah. Kenapa cari uang? Agar saya bisa menemui Allah. Gitu kan? Kenapa kamu kerja? Agar saya menemui Allah. Kenapa bikin rumah bagus-bagus? Supaya saya bisa tenang menemui Allah. Betul nggak? Jadi bukan untuk kemewahan, semua dalam konteks mengalihkan masa dengan cahaya, maka akan menjadi kelimpahan energi. Itu kunci. Kunci yang sangat luar biasa. Baik, kita teruskan. Jadi, apabila kamu menyeru kepada Allah, Allah juga akan merespon seruan kita. Uji budak watadai ida da'an. Tapi Allah katakan apa? Fal yastajibuli wal yu'minu bi. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Fal yastajibuli, maka kamu harus memenuhi segala keinginanku. Apa keinginan Allah? Keinginan Allah itu adalah tujuan Allah menciptakan kita. Allah menciptakan kita bukan untuk kita, tapi Allah menciptakan kita untuk tujuan Allah, agar kita mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah. Jadi kita harus tahu kenapa Allah ciptakan saya dalam wujud seperti ini. Kenapa ruhaniah saya sekarang menghuni tubuh seperti ini. Kita harus tahu. Nah ketika kita tahu hakikat keberadaan kita, dan kita bisa menerima seutuhnya keadaan kita hari ini, maka disitulah kita akan menemukan sebuah kekuatan pada diri kita. Itu syaratnya. Kemudian yang kedua, wal yu'minu bi. Apa katanya? Wal yu'minu bi, dan imanlah kepadaku. Jadi syarat untuk agar kita menyeru Allah, Allah merespon seruan kita, kuncinya cuma 2. 1, temukan tujuan Allah menciptakan kita. Yang kedua, iman kepada Allah. Nah, makanya doa yang tadi, Rabbana amanna. Paham? Oke, terus ya. Kemudian di sini katakan la'allahum yarsyudun.
supaya kamu menjadi orang-orang yang pintar. Yarsyudun itu adalah orang-orang yang pintar. Supaya kamu pada menjadi guru. Mursyid itu guru. Ini yarsyudun supaya kamu menjadi orang-orang yang pintar. Menjadi orang-orang yang cerdas. Cerdas apanya? Cerdas spiritualnya. Supaya kamu pada menjadi mursyid. La'allahum yarsyudun. Subhanallah. Ya. Kemudian kita lihat doa yang kembali lagi pada Quran surat apa tadi? Ali Imran 53. Jadi, Rabbana ya Tuhanku, amanna. Aku telah beriman bima anzalta pada apa yang telah Engkau turunkan kepadaku. Paham? Wa taba'na rasulah, karena aku telah mengikuti rasul. Kita telah mengikuti para penerus tugas kerasulan. Sama itu mengikuti rasul. Tentang hal apa? Tentu saja tentang hal yang ada hubungannya dengan bima anzalta. Tentang apa yang Allah tunjukkan kepada kita. Jadi dari dulu kita sudah iman. Tapi apa yang Allah tunjukkan pada kita? Tidak ada. Dari dulu kita mengaku sudah mengikuti rasul. Tapi kita mengikuti rasul dalam hal apa? Dalam segala hal. Tapi yang paling pokok gak diikuti. Saya kan Pak jadi panitia mulu dan setiap tahun. Gak penting. Tidak akan ditanya oleh Rasul. Berapa kali kau jadi panitia maulid? Apakah zaman Rasul ada peringatan maulid? Tidak ada. Saya bukan anti maulid dan saya juga sering diundang menghadiri ceramah untuk maulid. Tapi kalau kita perhatikan zaman Rasul tidak ada peringatan maulid. Nah orang yang berpikirnya sempit, Rasul juga tidak mencontohkan maulid. Ya iya zaman Rasul belum ada maulidan. Mikirnya sempit banget. Ya kan? Ya kita itu yang berikutnya ingin mengenang. Sama seperti haul. Ya kan? Lah orang tua kita juga kapan meninggalnya, kapan lahirnya. Sebagai rasa hormat dan khidmat pada leluhur kita ada haul. Ya kan? Haul Bung Karno, ya kan? Ada tuh haulnya, betul nggak? Diperingati supaya kita mengingat akan pesan-pesannya, mengingat keteladanannya, kan begitu, betul nggak? Tapi kita mengadakan maulid itu nggak ngerti. Maulid itu kan 12 Rabiul Awal. Kok 12 sih? Ya kan? 12 itu maulid. Maulid itu sama dengan Natal. Kalau Natal ya 25, tapi bulan 12 juga. Subhanallah, muter-muter juga. Natal 25, 2 dan 5 7. 7 ya ini, kalau menggunakan yang 7, pasti kita akan bisa sampai pada yang 12, 1 dan 2. Betul nggak? Maulid, terlahir kembali kita, bangkit spiritual kita. Nah itu intinya. Jadi kalau kita mengikuti sunnahnya Rasul, sunnah Rasul itu cuma satu, cara menemui Allah. Itu sunnahnya. Jangan yang lain-lain. Bahwa yang lain-lain kita contoh, ya memang Rasul itu akibat dari Rasul itu sudah sampai kepada Allah, lalu akhlaknya Rasul juga menjadi terpengaruh oleh apa yang Rasul alami sebagai pengalaman spiritualnya dengan kehadiran Allah. Ya, baik kita teruskan. Jadi, Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasulah faktubna. Semoga Engkau golongkan aku ma'asyahidin, orang-orang yang bersaksi. Ma'asyahidin menjadi orang-orang yang mati dalam keadaan bersaksi. Syahidin itu adalah gelar Allah buat para syuhada. Jadi orang-orang yang mati dalam keadaan menyaksi kepada Allah, itu adalah para syahidin. Gimana caranya mati bersaksi? Mati sebelum mati dulu, baru mati beneran dalam keadaan bersaksi. Itu ma'asyahidin. Coba ulangi doa ini. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasulah
faktubna ma'asyahidin. Ya Tuhanku, aku telah beriman kepada apa yang telah Engkau pertunjukkan kepadaku, karena aku telah mengikuti jejak para pewaris tugas kerasulanku. Faktubna ma'asyahidin. Semoga aku mengikuti Rasul ini sebagai sebuah upaya agar aku tergolong orang-orang yang syahid. Bagus doa ini. Ini doa diajarkan Rasul, diajarkan Allah pada Rasul. Nah sekarang doa ini diajarkan juga oleh Allah kepada kita. Tentu saja saya hanya meneruskan saja. Jadi doa ini dibaca setiap selesai sholat. Berulang-ulang bacanya dengan penuh kekhidmatan, dengan penuh khusyuan. Coba rasakan. Luar biasa. Ini adalah doa yang diajarkan langsung oleh Allah. Berarti ini adalah kata-kata yang langsung dari Allah. Berarti memiliki legitimasi karena ini legal. Jadi bukan kita mengatur Allah, tapi Allah mengajarkan ini kepada kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang memiliki rasa percaya diri. Ya Tuhanku, aku telah beriman. Itu kan rasa percaya diri. Ya kan? Tapi rasa percaya diri ini rasa percaya diri yang lahir secara alamiah karena kita mengalaminya. Bukan karena fanatisme agama. Tolong perhatikan. Subhanallah. Luar biasa. Sudah apa? Ya, tes dulu. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Amin. Ya Tuhanku, aku telah beriman kepada apa yang telah Engkau pertunjukkan kepadaku, karena aku telah mengikuti jejak para pewaris tugas kerasulanku. Semoga aku mengikuti Rasul ini sebagai sebuah upaya agar aku tergolong orang-orang yang syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.